Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Hanif Al-Aslam akan mempresentasikan tugas yang udah Bapak berikan kemarin, yaitu mengenai BLOC pada Flutter. Baiklah, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Pengenalan BLOC atau biasanya disingkat sebagai Business Logic Component pada Flutter. Nah, BLOC ini apa sih? BLOC adalah salah satu cara untuk mengatur logika aplikasi dan data yang digunakan untuk memperbarui tampilan UI di Flutter gitu. Yang pada intinya BLOC itu sendiri ialah penghubung atau yang memisahkan antara logika bisnis, apa yang ingin dia lakukan dengan UI, apa yang ingin dilihat gitu. Sehingga aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah diatur. Ini udah dijelaskan juga bahwa BLOC itu sendiri ialah penghubung atau mediator antara UI dan data atau logika bisnis. Tuh. Nah, mengapa sih pilih BLOC? Yang pertama, terorganisir karena BLOC ini dapat memisahkan kode, logika bisnis, dan tampilan UI. Jadi, jika misalnya ada perubahan pada logika bisnis, kita tuh nggak perlu mengubah UI-nya gitu. Terus yang kedua ialah lebih reaktif, di mana UI aplikasi akan otomatis berubah ketika ada perubahan pada data gitu. Dan juga mudah dites gitu. Gimana cara kerjanya? Yang pertama ada 4 tahap. Ya, tahap pertama event atau input dari pengguna atau sistem yang memicu perubahan. Misalnya ketika pengguna menekan sebuah tombol gitu. Yang kedua ialah state atau pernyataan di mana keadaan aplikasi yang akan diperbaharui berdasarkan event. Misalnya data yang ditampilkan di layar. Yang ketiga, ini bloknya sendiri ialah komponen yang mengelola logika bisnis. Ia menerima event atau keadaan untuk memprosesnya dan menghasilkan state baru atau pernyataan baru. Lalu yang terakhir adalah stream, menghubungkan BLOC dengan antarmuka pengguna, sehingga UI akan mendengarkan stream untuk mendapatkan update state terbaru. Jadi, kalau semisal ada perubahan pada logika bisnis, maka dia tuh dapat sebuah notifikasi, mungkin kalau lebih begitu, atau eh, ada pemberitahuan untuk mendapatkan update state terbaru. Terus, tanpa blok, mungkin ini sering banget digunakan menggunakan pendekatan state management yang langsung mengikat logika bisnis ke widget. Jadi, kalau misalnya ada perubahan, maka akan langsung secara statis gitu berubahnya gitu. Hal ini menjadi kode itu lebih sulit dipelihara karena nggak ada pembagian masing-masing. Kalau misal pakai BLOC, dia tuh lebih mudah dipelihara, apalagi bagi para programmer yang mau collab gitu, collab antar tim. Soalnya BLOC itu sendiri itu bagusnya digunakan ketika membuat sebuah aplikasi yang besar gitu, yang membutuhkan sumber daya manusia yang banyak gitu. Misalnya mau bikin banyak fitur, pasti kita butuh sumber daya yang banyak. Maka digunakanlah BLOC sehingga biar lebih terstruktur gitu sih. Dan ini ada package-nya. Nah, di sini package Flutter ini terbagi dua. Yang pertama Qubit sama BLOC. Nah, Qubit ini versi lebih sederhana dari BLOC, di mana Qubit hanya mengolah satu state saja atau kondisi pada satu waktu sehingga lebih mudah digunakan pada fitur yang sederhana gitu. Kalau untuk BLOC ini, dia tuh mengolah beberapa event dan state yang berbeda. Biasanya dipakai yang udah saya singgung tadi, aplikasi dengan banyak fitur dan logika yang rumit. Jadi ini lebih ke aplikasi yang collab lah istilah kayak gitu. Soalnya kan kalau collab pasti banyak fitur yang akan kita bikin dan banyak sumber daya yang akan kita gunakan. Dari sini ada widget block, ada block provider, builder, listener, consumer, selector, dan repository, provider, dan sebagainya. Dan di sini ada manfaat penggunaan blok yang udah disinggung tadi, yang pastinya lebih terstruktur, mudah pengujian, mudah dipelihara, dan responsif dan efisien. Kapan blok cocok untuk digunakan? Tadi udah disinggung juga. Kalau semisal aplikasinya kompleks, banyak fiturnya, banyak SDM yang bakal digunakan gitu. Dan juga ada proyek tim besar atau jangka panjang, kayak bikin sebuah aplikasi e-commerce dan lain sebagainya atau aplikasi corporate. Dan lalu aplikasi yang banyak skenario, event dan tindakan, misalnya banyak kondisional atau banyak banget logika-logika yang rumit
gitu. Pasti kita membutuhkan metode BLOC ini. Lalu aplikasi yang memerlukan pengujian unit testing yang kuat. Lalu apa sih tantangannya? Pertama, membutuhkan waktu untuk memahami konsep dan implementasi BLOC soalnya agak rumit juga. Jadi butuh namanya pembelajaran yang lebih mendalam lah. Dan juga kompleksitas BLOC dapat menjadi rumit dalam aplikasi kompleks ya kayak e-commerce. E-commerce itu kan kompleks banget. Dan juga aplikasi corporate gitu. Yang pastinya pakai BLOC ini menjadi tantangan tersendiri lah bagi para programmer. Lalu implementasinya pertama jelas banget kita harus nginstal package-nya atau dependensinya. Pastinya pakai Flutter BLOC 8.0.0. Nah, setelah package-nya udah kita jalankan nih, udah kita jalankan menggunakan Flutter PubGet, habis itu baru kita coding gitu. Kita bikin foldernya terlebih dahulu. Nah, jadi di lib di lib bikin folder kubit, habis itu kita bikin file counter kubit.dal. Di sini kita import aja kode yang di sini. Di sini saya menggunakan package kubit dari blok. Soalnya blok kan terbagi dua, ada BLOC itu sendiri dan kubit. Nah, di sini saya pakai kubit soalnya bikin aplikasi yang lebih sederhana lah kurang lebih begitu. Di sini ada penjelasan juga. Dan langkah ketiga, lalu kita edit main-nya, main.nya. Jadi kita edit tampilannya, UI-nya dan juga cara mengembalikan nilai em, dari Flutter blocknya. Mungkin langsung kita damikan aja kodenya. Oke. eh, Tadi udah saya jelaskan juga. Pertama di dependensinya kita ubah dulu di hooks patch YAML. Di sini kita pakai Flutter block 81.6. Ini yang terbaru. Yang terbaru habis itu nanti kita pakai terminal Flutter public get gitu. Setelah dijalankan, langsung kita bikin package, bikin file untuk menjalankan kontak kubitnya gitu. Untuk menjalankan kontak kubitnya. Nah, di sini kita bikin kelas extend ke kubit. Kontak kubit extend ke kubit. Di sini kontak kubit ini sebagai state awalnya. Di sini kita bikin aplikasi counter lah, counter gitu. Jadi di sini akan menggambarkan bahwa itu akan dimulai dari nol gitu. Dan void increment ini fungsi untuk melakukan penambahan gitu, penambahan state plus satu dan decrement ini pengurangan. Jadi kalau kita nambah dia bakal bertambah gitu, kayak dari nol ke satu, ke 2 dan lain sebagainya gitu. Lalu untuk selanjutnya di main.dark di sini kita importkan ya dari file counter kubitnya. Ya pasti kita kita masukkan ke folder main.dark. Lalu nah di sini kita bikin variabel baru gitu. Variabel baru ini berisikan counter kubitnya. Kan di sini kan kita bikin kelasnya ya. Bikin kelasnya counter kubit. Ya udah, kita bikin variabel baru dengan nama yang beda gitu, yang arahnya ke counter qubit untuk menggunakan fungsi dari counter qubit itu sendiri gitu. Lalu ini untuk mengolah state-nya berupa angka gitu. Lalu nah di sini kita menggunakan fungsinya. Wait, gini lebih mudah. Kan tadi kita udah bikin ini ya, udah bikin untuk bikin apa ya?
state baru ini menyediakan seluruh widget yang ada di bawahnya. Jadi kalau semisal kita udah bikin variabel baru, jadi nanti kita tuh bisa menyediakan widget bawahnya. Jadi kita bisa pakai lagi itu tanpa harus bikin counter kubiknya terus menerus gitu. Lalu kita bikin ini tampilannya, tampilan UI-nya di sini. Block builder. eh, nah, blok blok builder itu sendiri ialah ini untuk membangun tampilan yang berubah sesuai dengan state yang dikelola oleh Qubit gitu. Jadi kalau semisal ada perubahan, maka dia akan terkumpul di blok builder ini. Tuh. Yang isinya jelas banget kontak Qubit dari file kontak Qubit ini. Jadi blok builder ini kayak menanggapilah perubahan dari state kontak Qubit kalau misalnya ada perubahan gitu. Karena ini lebih cara sederhananya, jadi meskipun terlihat statis gitu, tapi dia tuh fungsinya untuk mendengar atau mendengar perubahan lah dari state kontak qubit tuh. Lalu di sini UI-nya, lalu lalu di sini fungsi untuk melakukan penambahannya gimana sih? Pertama kita bikin floating action button, pakai one press. Nah, di sini kita menggunakan widget yang udah kita bikin tadi. Kita kan tadi kan bikin kontak kubiknya pakai konteks ya. Nah, di sini konteks.read kontak kubit dot increment. Di sini dia kontak kubit. Kita pakai kelas ini kontak kubit. Jadi konteks ini kita ngambil folder ini lalu kita inisiasi ke floating. Jadi makanya ada penambahan gitu. Dan begini juga demikian di sini pakai konteks juga yang udah kita bikin di awal, bikin inisiasi kontak kubitnya agar bisa diakses di bawahnya, lalu pakai .read ya ini kode pada umumnya, lalu kita arahkan ke kontak kubitnya gitu. Decrement pengurangan. Lalu mungkin cara kerjanya seperti itu kurang lebih gitu. Jadi pada intinya eh, Nah, pada intinya, jadi pertama kita bikin folder kontak kubiknya dulu. Di sini berisikan kode lah, gimana bloknya itu sendiri itu bekerja gitu. Habis itu kita bikin variabel baru di main.nya di tampilan utamanya gitu. Ya, di sini kita ada pakai wait. Oh, di sini saya kelupaan. Di sini kita pakai block provider. Nah, block provider ini kita bikin inisiasi dari kontak qubit dan menyediakan qubit ini ke widget di bawahnya. Jadi, oh ternyata ini penengahnya gitu. Block provider ini sebagai menyediakan folder kontak qubit ini untuk kita akses di bawahnya gitu. Kalau tanpa ada ini, mereka tuh nggak bisa jalan gitu. Jadi ini sebagai penengahnya, lalu kita bikin variabel baru, jadi harus ada block provider dulu. Lalu kita bikin variabel baru yang arahnya ke file ini, kontak qubit gitu. Jadi nanti di bawahnya baru bisa diakses gitu. Diakses seperti yang udah dijelaskan tadi, eh, kayak di sini block builder. Ini juga cara mengaksesnya juga, di mana ini membangun tampilan yang udah berubah gitu. Mendengarkan perubahan lah dari kontak qubit. Dan di sini juga, di sini ini membaca membaca fungsi dari kontak qubit yang udah kita bikin. Soalnya kan kita udah bikin di sini ya. Ini fungsi tambah dan minusnya. Ya udah kita inisiasi di sini aja gitu. Konteks, .read dan lain sebagainya gitu. Mungkin itu penjelasan kode dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk kesimpulannya sendiri ialah
Nah, blok ini merupakan arsitektur yang powerful, yang bagus banget untuk digunakan oleh programmer gitu. Mudah diuji, mudah dipertahankan, dan lain sebagainya. Apalagi blok ini kan sebenarnya memisahkan logika bisnis dari UI, sehingga aplikasi itu menjadi lebih mudah dipahami dan diubah gitu. Jadi kalau semisal logika bisnisnya udah kan ini dia sebagai penghubung, sebagai penengah ya, blok ini. Logika bisnis dan UI gitu. Kalau semisal logika bisnisnya udah dibikin, nanti UI-nya bakal menyesuaikan gitu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.